penjaga mercusuar di pulau yang terpencil. Setiap saat dia harus menyalakan suar itu atau lampu itu untuk membantu setiap kapal yang melewatinya. Bagaimana seandainya suar itu tidak menyala, lalu ada kapal yang lewat? Sudah pasti kapal itu akan mengalami yang namanya musibah. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikian pun dengan bacaan firman Tuhan saat ini bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika kita dipercayakan Allah untuk menerima kasih karunia Allah dalam Yesus yang membebaskan saudara dan saya dari dosa, maka tugas kita adalah menjadi mercusuar itu, untuk memberikan tanda, untuk memberikan peringatan kepada setiap kapal yang lewat. Dengan demikian, walaupun tugasnya sederhana, tapi dapat dipastikan bahwa seorang penjaga mercusuar, dia mampu menyelamatkan banyak orang. Dan itulah yang harus menjadi bagian kita. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, menarik untuk kita renungkan saat ini bahwa kasih yang Allah berikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya itu adalah kasih yang umum, kasih yang tidak eksklusif, kasih yang tidak terbatas. Artinya apa? Bahwa kasih Tuhan lewat anaknya Tuhan kita Yesus diberikan bagi saudara dan saya secara cuma-cuma. Dan inilah yang menjadi persoalan antara bangsa Yahudi ketika ajaran ini disampaikan. Kenapa jadi persoalan? Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi mengklaim bahwa keselamatan itu hanya milik mereka. Keselamatan itu hanya milik orang Yahudi, sebab mereka melakukan apa yang diperintahkan Musa dalam Taurat. Jadi mereka mengklaim bahwa keselamatan itu hanya milik mereka yang melakukan ajaran Taurat. Di luar itu tidak. Lalu ketika Yesus hadir dalam kehidupan bangsa Yahudi, Yesus membolak-balikan semua itu. Bukan Yesus meniadakan hukum Taurat. Sekali lagi saya harus gariskan, Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi Yesus datang untuk menggenapi, melengkapi, menyempurnakan hukum Taurat. Artinya apa? Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus datang menggenapi semua yang difirmankan Allah, supaya saudara dan saya tanpa ada batas menerima anugerah keselamatan itu. Nah, ini yang harus dijaga oleh kita Bapak Ibu orang Kristen. Kadang kita klaim diri bahwa kita akan masuk surga. Yesus itu milik kita orang Kristen. Kita mengklaim itu. Tapi dalam prakteknya, apa yang kita klaim itu bertolak belakang dengan pernyataan-pernyataan iman kita. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang mau disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan saat ini bagi saudara dan saya. Saya catat di sini ada 4 poin penting yang perlu untuk kita renungkan bersama sebelum kita memasuki masa sengsara Tuhan. Yang pertama, Kristus itu adalah penggenapan dari kasih Tuhan. Coba kita baca pada ayat yang keempat. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya. Kalau kita memberikan diri untuk percaya menerima Yesus, maka kebenaran itu menjadi bagian kita. Dan yang harus kita lakukan sebagai anak-anaknya adalah melakukan kebenaran. Ada satu lagu yang paling terkenal itu, Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku percaya, Yesus katakan, amin. Sebagian lagu itu mengingatkan saudara dan saya bahwa ketika kita memberikan diri untuk percaya kepada Allah,
di dalam Yesus Kristus, maka jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Jangan pernah kita menjadi orang-orang yang tawar hati, sebab firman Tuhan berkata, yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Jadi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan tidak pernah akan dipermalukan. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita, seberat apapun, sepahit apapun, ketika Tuhan ada di pihak kita, maka kita tidak akan pernah dipermalukan. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua yang mau disampaikan bagi saudara dan saya, keselamatan yang didapat itu adalah diberikan kepada setiap orang, bukan hanya orang Kristen. Tidak pernah Alkitab mencatat bahwa Yesus datang itu hanya untuk orang Kristen, tidak. Yesus datang untuk semua orang. Nanti di bagian akhir baru kita akan tangkap apa maksud dari kebenaran firman Tuhan ini. Keselamatan yang tersedia bagi setiap orang percaya yang mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, yang mengaku bahwa Dia telah mati guna dan ganti kita di atas tiang terkutuk untuk keampunan dosa dan kesembuhan semua sakit penyakit. Kalau itu kita akui, maka Dia menjadi bagian kita. Itu berarti kalau Dia menjadi bagian kita, seperti kata lagu, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan aku hidup di dalam Kristus. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada perbedaan antara orang Yahudi, tidak ada perbedaan antara orang yang bukan Yahudi, sebab kasih Tuhan itu bagi setiap orang percaya. Tugas kita yang kadang kita lupa, karena apa yang sering saya bilang di atas mimbar ini, kita sering mengganti tujuan Tuhan, misi Tuhan atau missio Dei itu, misi Allah itu, dengan misi kita sebagai manusia. Sebab apa yang diperintahkan Allah bagi saudara dan saya itu kadang kita langgar. Bukan saja umat, pendeta juga langgar. Bukan saja pendeta, penatua juga langgar. Bukan saja penatua, pengurus dan diaken-diaken juga langgar. Sebab apa? Sebab misi Allah itu adalah tentang kebenaran, tentang kehidupan. Dan setiap orang yang mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, maka tugasnya, harganya harus melakukan kebenaran. Hal yang ketiga, Bapak dan Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus, bahwa berita sukacita kasih dari Allah itu tidak boleh terputus pada kehidupan setiap orang percaya. Tidak boleh terputus kepada bapak saja, mama saja, anak-anak saja, tapi dia harus menyebar, dia harus berbuah, menghasilkan buah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Allah. Dan inilah tugas perutusan yang dipercayakan Allah bagi saudara dan saya. Sebagaimana dituliskan dalam Matius 28, sana katakan ayat 19 sampai 20 itu, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Di bagian Alkitab itu tidak ditulis, tidak disebutkan pergi jadikanlah semua bangsa dan seterusnya, hai para pendeta, hai para penatua, hai para diaken, hai para pengurus, tapi dipercayakan tugas itu, pengutusan itu kepada setiap orang yang tadi saya katakan di awal, telah mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, telah menerima kebenaran itu, maka kebenaran itu harus disampaikan kepada setiap orang. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian yang keempat, yang terakhir dari bagian bacaan firman Tuhan ini mau disampaikan bagi saudara dan saya. Ini yang paling terpenting, adalah tanggung jawab setiap orang percaya secara pribadi dalam pemberitaan tentang kebenaran firman Allah, tentang kasih Allah yang sudah kita terima dan sudah kita akui. Tugas tanggung jawab itu adalah tugas pengutusan. Diutus menunjukkan bahwa ini adalah mandat ilahi yang dipercayakan bagi setiap orang percaya, Bapak Ibu saudara dan saya.
Tugas ini harus dilakukan oleh setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, dalam praktek kehidupan kita sebagai orang Kristen, kadang kita melakukan hal yang tadi saya katakan di awal. Kita ganti tujuan-tujuan Tuhan itu dengan tujuan kita manusia. Kita mencari hal-hal yang nyaman, yang aman bagi kita supaya tidak ada konflik. Lalu kita lupa memperkatakan kebenaran. Kadang kita berkompromi dengan hal-hal yang salah, dan itu melukai, menciderai hati Tuhan. Tapi kita selalu berbuat dan berbuat, padahal tanpa kita sadari, kebenaran yang telah kita terima harus kita aktakan juga dalam kehidupan setiap hari kita. Bukan dengan perkataan, bukan dengan perbuatan, tapi dengan segenap hidup yang dipercayakan Allah bagi saudara dan saya. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab di bagian lain berkata, katakan ya untuk ya dan tidak untuk tidak. Kalau kita berkompromi dengan hal-hal yang demikian, kita katakan ya untuk tidak dan tidak untuk ya. Maka ada satu cerita yang saya mau bagi begini Bapak Ibu. Ada seorang pendeta yang menikah dengan seorang pengacara. Di gereja, pendeta bicara tentang kebenaran, tapi di ruang pengadilan, pengacara memutarbalikkan kebenaran menjadi kesalahan, kesalahan menjadi kebenaran. Kita ada di dua sisi yang demikian. Di satu sisi kita dituntut untuk melakukan kebenaran, tapi di sisi kehidupan kita dengan sesama, kita dituntut untuk memutarbalikkan kebenaran. Mana yang kita pilih? Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan saudara dan saya, Yesus itu jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tugas pengutusan ini dipercayakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang pertama dikatakan, bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih, Paulus bertanya di akhir suratnya kepada jemaat di Roma, siapa yang harus berseru kepadanya? Siapa yang harus diberitakan? Bagaimana mereka bisa percaya? Dan siapa yang harus diutus? Saudara dan saya adalah mereka yang berseru. Saudara dan saya adalah mereka yang harus memberitakan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang harus memberitakan kasih Tuhan itu. Dan kita adalah orang-orang yang diutus untuk memberitakan kebenaran bagi setiap orang. Amin. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih, maka ada beberapa catatan aplikasi untuk saudara dan saya. Yang pertama, kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan dalam doa-doa kita. Jangan kita berdoa kalau ada masalah. Jangan kita mencari Tuhan kalau kita sudah kepepet. Tapi sediakan waktu-waktu khusus untuk kita berjumpa dengan Tuhan dalam doa. Hal yang kedua yang mau dibilang bagi saudara dan saya, ketika kita berdoa, menyediakan waktu untuk berdoa dengan Tuhan, minta kepada Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang peka dengar suara Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang peka terhadap orang-orang di sekitar kita, sebab tugas kita adalah memberitakan apa yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, sehingga pada waktunya semua lutut akan bertekuk dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Hal yang kedua yang mau disampaikan bagi kita, gunakanlah kesaksian hidup kita. Bagaimana Tuhan mengubah kita, ceritakan itu kepada orang di sekitar kita. Dalam pertolongan Tuhan, dia akan mengenal
siapa itu Tuhan kita yang kita imani. Jadilah pembawa-pembawa kasih karunia Allah, pembawa-pembawa shalom Allah, dengan bahasa yang santun, dengan cara-cara yang elok, sehingga kehadiran kita memberikan sukacita, bukan kehadiran kita membawa batu sandungan. Yang keempat, bagian dari aplikasi bagi saudara dan saya, melangkahlah dalam iman percaya, sebab Tuhan yang mengutus, bukan siapa-siapa. Tugas ini adalah tugas ilahi yang dipercayakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kasih Tuhan terlalu besar untuk disimpan bagi kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga. Maka kasih itu harus kita sebarkan kepada setiap orang. Inilah tugas yang dipercayakan Allah bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Amin.